takkan pernah lelah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Handayani, pendamping PKH Kecamatan Lahat, dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Lita Humairo dari Lahat Selatan, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan. Hari ini kami akan melakukan kegiatan rutin, yaitu pertemuan peningkatan kemampuan keluarga atau P2K2 di Desa Tanjung Payang, membahas modul ekonomi sesi 2, yaitu cermat meminjam dan menabung. Yuk saksikan bersama-sama. Seluruh jiwa raga untuk Biasanya kan Lita pertemuan kelompok ya Bu ya, belajar bersama Bu Lita kan biasanya kan. Ya. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita longgarkan sedikit kaki, tangan, jari, mulutnya ya Bu ya. Berdiri semuanya. Yuk berdiri. Cak ini dulu Bu kayaknya Bu. Nah, Yo, ayo Bu, goyang-goyang. ya tangannya Cak ini Bu. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Sama nyanyi. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Sama nyanyi. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Lagi. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Coba dah. Sudah? 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 Bagaimana? Sudah masih semangat? Masih. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, ibu-ibu, bapak-bapak. Pagi. Masih semangat? Masih. Tepuk semangatnya mana? Tepuk semangat. Semangat. Kayak lagi kurang kompak. Tepuk semangat. Semangat. Oke, ibu-ibu, hari ini seperti biasa Bu ya, kita melakukan kegiatan pertemuan pada bulan Juli. Jadi kita pertemuan P2K2. Tahu Bu P2K2? Apa kepanjangannya Ibu? Sudah tahu? Lupa. Pertemuan peningkatan. Pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Sekali lagi apa? P2K2? Pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Tepuknya masih ingat? Masih? Kalau tepuk-tepuk nih Ibu, ini lancar. Masih ingat? Ayo kita tepuk P2K2 supaya ingat ya Bu ya. Supaya ingat, jadi pertemuan kita itu namanya P2K2, kesingkatan dari pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Tepuk-tepuknya. 1, 2, 3. Tepuk P2K2, pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Nah, jadilah Bu ya. Yo, kita mulai ke materi Bu ya. Langsung saja ya, karena kita cuma waktu 1 jam. Jadi ibu-ibu kita langsung saja ke materi. Ya, jadi materi kita kemarin masih ingat dah ibu-ibu? Materinya Tentang apa Bu? tentang kemarin tentang ekonomi. Ya, wah pintar. Jadi di sini aku ingatkan kembali, review lagi Bu ya, cara menyusun anggaran. Sudah tahu belum? Bagaimana cara menyusun anggaran?
Ayo, di rumah sudah dipraktekkan atau belum? Jadi, dia bantu ya. Menyusun anggaran dimulai dengan mengetahui apa, Bu? Jumlah rata-rata apa, Bu? Pendapatan dan pengeluaran. Terus diseimbangkan kan, pendapatan dan pengeluaran disesuaikan dengan apa yang dibutuhkan atau keinginan. Jadi supaya pengeluaran dan pendapatan itu seimbang. Nah, sudah itu tentang apa tadi? Tentang menyusun anggaran, Bu ya. Nah, jadi sudah tahu mengelola keuangan di rumah Ibu masing-masing. Nah, sedangkan untuk mengendalikannya pakai apa, Ibu? Mengendalikan keuangan Ibu di rumah. Masih ingat? Apa? Coba. Pakai apa kemarin? Pakai apa? Pakai sistem ya, dibagi pakai. Alhamdulillah, Bu ya. Jadi kalau cara mengendalikan keuangan tadi dengan sistem amplop dengan buku kas harian. Baiklah, kalau begitu kita tonton lagi supaya ibu-ibu ingat ya. Imbang dengan pendapatan. Semakin terbatas pendapatan kita, semakin harus terampil kita mengelola uang rumah tangga. Bagaimana caranya? Mulailah dengan menghitung dan mencatat perkiraan pendapatan dan pengeluaran keluarga setiap bulannya. Tunggu, maksudnya tadi. Tentukan pengeluaran apa yang termasuk kebutuhan dan apa yang termasuk keinginan. Kurangi, tunda, atau kalau perlu, batalkan keinginan agar pendapatan bisa seimbang dengan pengeluaran. Selanjutnya, buatlah anggaran bulanan, yaitu rencana pengeluaran yang seimbang jumlahnya dengan perkiraan pendapatan dalam satu bulan. Utamakan pengeluaran yang merupakan kebutuhan. Seringkali beberapa anggota keluarga perlu uang secara bersamaan untuk kebutuhan Simak ya, Bu. Bicarakan dan sepakatilah bersama kebutuhan yang harus didahulukan. Dan terakhir, gunakan uang sesuai dengan anggaran yang sudah dibuat. Kita bisa memakai sistem amplop dan membuat catatan kas harian untuk mengendalikan pengeluaran. Nah, ibu-ibu, bagaimana? Mudah kan? Nah, jadi itulah singkatnya, Bu ya, dari video. Sudah ada yang mempraktekkan di rumah mungkin? Sudah? Alhamdulillah. Di sini kan ibu-ibu hebat semua. Jadi sampai di sini ada pertanyaan enggak? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita lanjut ice breaking lagi, Bu. Nah, jadi di sini ada ice breaking lagi, Bu. Ini permainannya namanya si kambing. Jadi belum kan kita kan? Jadi ibu-ibu agak mana ya? Buat melingkar di mana kita buat enaknya tadi. Pokoknya nanti ada anggota ibu-ibu yang maju ke depan, nanti buat lingkaran. Nah, nanti kita mainnya pesertanya ngitung seperti jarum jam. Misalnya 1, 2 kan, 3, 4, 5. Nah, kelipatan 5, 10, 15, ibu-ibu ngembek. Kata ibu-ibu tuh Nah, seru lagi itu, Bu. Jadi kalau yang lupa kita taruh ke tengah. Nanti kita suruh nyanyi. Nah, Setuju? Lipatan 5, Bu ya. Lipatan 5 kita main. Kita main lagi. 20. Ayo mulai. Ayo siapa? Nah, ikuti ya. Jadi nomor 1 ke sini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Siko lagi lah, 12. 12, satu orang lagi minta tolong Ibu. Yuk. Nah, ini maju sini. merupakan permainan ice breaking supaya ibu-ibu fokus. Ya. Jadi hitungan 1, 2, 3. Dari mana tadi? Dari jilbab merah. Jilbab merah. 1, 2, 3, 4, 5. Benar. Lipatan 5, pokoknya ngembek. Ya. Lipatan 5 ngembek. 9. Ayo Ibu. Ayo Ibu. 10. Salah. Ayo Ibu ke tengah.
lagi yuk, dari satu. Dari satu. 1, 2, 3, 4, B, 6, 7, 9, B, 11, 12, 14, B. Ayo. Salah. 15. Salah yuk, 16. Ayo. Satu lagi kita ya, satu lagi. Dapat 3 aja lah. Satu lagi ya. Satu lagi dari satu lagi. Lima merah, satu. Dari satu lagi, dan satu lagi. Dari satu lagi. 1, 2, 3, 4, B, 6, 7, 8, 9, B, 14, B, 19, B, 21, 22, 23, 24, B, 26, 27, 29, ayo boleh, ayo, B, 36, 37, cepat, pakai cepat, 4, B, Ini lembek terus mesti pusing muter. inilah jadi, oke cukup, jadi kita cuma dapat 2 orang. Silakan duduk ibu-ibu yang lain, yang 2 kaget dulu, Yang 2 tetap di di situ. Ayo, apa tadi kesepakatannya? Jadi dulu. Aku udah Ayo, nyanyi dulu. di ini di PK. Apa bu? Jadi aku bayar. Ayo nyanyi berdua, bebas. Yuk yang lain bertepuk. Oke. Terima kasih kepada ibu-ibu. Kasmiana, terima kasih. Jadi itulah Bu ya, ice breaking kita. Gimana Bu? Masih seru? Masih semangat? Oke, kembali lagi balik ke pelajaran kita. Nah, sekarang kita fokus ke sesi 2, Bu ya. Sesi 2 ini aku ada pertanyaan. Ini ada pertanyaan, bagaimana cara ibu-ibu mengatasi kekurangan selama ini? Angkat tangan yang bisa Angkat jawab. tangan. Bagaimana ibu mengatasi kekurangan uang selama ini? Yuk yang Ayo, bisa jawab. ayo yang bisa jawab. Pinjol atau Pinjol. apa kemekar Atau lentenir Bu ya? apa ngambil itu. Ayo aku siapa? Ayo Ibu, bisa dijawab? Apa? Apa? Koperasi. Apa? Amarta. Ada lagi? Siapa yang menutupi kekurangan ibu di rumah masing-masing? Minjam tetangga. Menabung. Pinjaman banyak Bu ya? Jadi pasti ibu ngambil tabungan, mungkin berhutang tadi Bu ya, mungkin ibu berhemat tadi kan di rumah kan. Jadi lebih lanjutannya lagi, selama hidup berapa kali ibu berhutang? Berapa kali pernah ngutang Ibu? Aku udah pernah Apa ngutang. udah pernah hutang ibu nih? Sama Bu, saya juga punya hutang. Jadi kita sama-sama punya hutang ya, makanya kita belajar. Yang penting bayar ya Bu ya kalau Penting. berhutang ya. Jadi Bu, pada umumnya berhutang itu boleh dilakukan, tapi harus matang perencanaannya dan dikelola dengan baik supaya kita tidak tergantung dengan hutang. Nah, jadi sesi ini kita akan belajar tentang merencanakan hutang dengan hati-hati. Bu, mana ini Bu? Seru kan Bu? Ayo. Ayo kembali ke laptop lagi. Kita nonton lagi Bu. Coba ini. Nah, yang film pertama tadi Bu ya ditampilkan. Untung saja kita punya kartu jam Kesmas ya nak. Jadi biaya rumah sakit bisa gratis.
Ada obat tambahan yang tidak ditanggung Jamkesmas, Bu. Harus kita tebus sendiri. Harganya 400.000 lebih. Hah? Ongkos untuk bawa Agus ke sini juga belum dibayar. Kalau dijumlah semuanya jadi 500 ribuan, Pak. Ya Tuhan, dari mana kita dapat uang sebanyak itu? Apa kita tidak punya tabungan, Bu? Tidak ada, Pak. Tabungan ibu di arisan nggak sampai 50 ribu. Tabungan Dewi di sekolah baru habis dipakai bayar uang ujian. Sepertinya kita terpaksa berhutang, Pak. Kaget. Kaget. Nah, sudah habis sih? Belum. Ibu menyesal pinjam uang ke Bu Rahibah. Utang kita yang 500 ribu udah ibu bayar 100 ribu bulan lalu. Tapi kita masih harus store 500 ribu lagi dalam 5 bulan ini. Padahal waktu menyerahkan uangnya, Bu Rahibah sudah langsung memotong 50 ribu. Utang kita jadi banyak sekali, Pak. Itu pasti Pak Ceti, Pak. Dia pasti mau nagih utang juga. Berapa utang kita ke Pak Ceti? Cuma 100 ribu, Pak, untuk bayar cicilan utang ke Bu Rahibah. Tapi harus lunas dalam 7 minggu. Dan ibu harus store 20 ribu setiap minggunya. Ibu belum bayar minggu lalu. Sekarang Pak Ceti udah datang lagi. Bu Lili, mana uangnya? 40 ribu. Wah. Mengelola pinjaman. Nah, ada yang mengalami seperti Ibu Lili. Kira-kira apa yang bisa kita ambil dari periode Ibu? Ceritanya tadi kita ceritakan lagi. Apa Ibu-ibu? Ayo, kita pahami dulu. Awalnya tadi lagi menghadapi masalah sakit, terus tidak punya uang, terpaksa berhutang. Tidak tahu, tapi tidak tahu dia tadi kemana kan Bu berhutangnya, karena nggak tahu tadi kemana kan, beda KT, mana ada yang gedor kayak itu kan. Jadi bagaimana ibu-ibu yang kita hadapi ini kalau misalnya di posisi Ibu Lili? Nah, Apa yang dilakukan? Jadi kalau dapat di tabungan, itulah laju masalah lari ke hutang. Semakin ibu ini tidak tahu lebih ke hutang-hutang, laju numpuk jadi masalah. Nah, di sini ada di clip chart sebelum meminjam. Nah, di sini kita baca Bu. Jadi ada sebelum meminjam. Nah, ini Bu. Kalau tidak tahu mengelola utang tadi ada masalah. Jadi sini ada clip chart Bu sebelum meminjam. Ya, sebelum meminjam kita perlu pikirkan untuk apakah kita meminjam. Sebaiknya hanya untuk memenuhi kebutuhan, bukan keinginan atau untuk kegiatan produktif. Pertama Bu ya. Kedua, apakah ada cara lain yang bisa dilakukan sebelum berhutang? Jika ada, gunakan tabungan atau aset terlebih dahulu. Jika ada Bu ya. Kalau ada yang bisa dijual dahulu. Terus, berapa besar kita perlu meminjam? Sesuaikan jumlah pinjaman dengan kemampuan kita untuk membayarnya. Hitunglah berdasarkan jumlah pendapatan kita. Penting Bu ya. Berapa pendapatan Ibu harus tahu. Jadi sudah ada bayangan kan berapa bisa meminjam. Terus bagaimanakah kita dapat membayar kembali pinjaman? Nah, ini yang harus dipikirkan Bu. Sesuaikan waktu pengembalian pinjaman dengan pola pendapatan kita. Tetap atau tidak, tetap musiman atau tidak musim. Mungkin ada harian, mingguan, bukan bulanan, tempoan gitu Bu ya. Nah, terakhir kemana kita dapat meminjam? Nah, ini bingung Bu
Bandingkan tempat-tempat meminjam yang ada, carilah tempat pinjaman dengan total pengembalian yang paling murah, paling ringan. paling ringan. Itu. Kita sampai sini ada yang paham? Ada yang Dari ada sini, yang tanyaan? dari sini bisa dari sini bisa disimpulkan ya Bu ya. Kalau kita dalam kehidupan sehari-hari ini pasti punya masalah dan punya kendala kehidupan, pasti positif itu ya Bu, apalagi dalam keadaan ekonomi. Di sini kita bisa ambil kesimpulan bahwasannya kita harus lebih mementingkan kebutuhan daripada keinginan. Nah, buang jauh-jauh dulu keinginan kalau kita belum punya uang. Contoh, keinginan ya, tetangga sebelah beli baju baru, aku nak beli pula. Padahal kebutuhan ibu jauh lebih penting. Misal untuk kebutuhan anak atau kebutuhan makan sehari-hari. Nah, dari situ bisa diambil kesimpulan bahwasannya kita itu harus bisa mengatur keuangan ekonomi. Bahwasannya keuangan rumah tangga itu ada di, maaf nih Bapak-bapak ya, keuangan rumah tangga itu ada di ibu yang mengatur semuanya. Oh, tersinggung Bapak-bapak ya. Iya, jadi yang mengatur keuangan rumah tangga itu Idealnya ibu. sebagian besar ada di ibu-ibu. Jadi Cuman ibu-ibu diskusi harus penting. bisa mengatur bagaimana uang yang diberikan oleh suami ibu-ibu itu cukup dan tidak perlu meminjam jika ada kebutuhan mendadak. Contohnya tadi, anaknya sakit, seharusnya kita sudah ada tabungan. Terus tempat meminjam uang juga harus kita Cari dulu. cari dulu. Jangan sampai kita meminjam dengan bunga yang paling besar atau paling tinggi, yang nanti pusingnya ibu-ibu sendiri. Jadi kalau bisa pinjam uang itu kemana dulu? Yang pertama ke keluarga dulu yang tidak ada bunganya. Yang kedua ke tetangga, misalnya kalau tetangganya baik ya, kalau tetangganya jahat siapa nolak. Memilih. Jadi kita itu harus bisa Lanjut. sebelum melakukan sesuatu harus dipikirkan terlebih dahulu bagaimana caranya agar ke depannya tidak ada masalah. Ini diskusi Sampai sini yang- paham Ibu? Nah, Paham ya? Oke, lanjut ya Bu ya. ada sini ada pertanyaan enggak? Sampai di sini? Tidak ada. Jadi sebelum meminjam harus dipikirkan benar-benar ya. Nah, kita review lagi Bu, dari kita nonton dari permasalahan Ibu Lili. Jadi kita pecahkanlah Bu, di mana tempat Ibu Lili tempat meminjam. Ya. Nah, ini tempatnya Bu, contohnya. Jadi kita harus memilih pinjaman dengan total kembaliannya yang paling kecil dari Ibu Lili, karena mendesak Bu ya, karena Ibu Lili nggak ada tabungan tadi itu. Jadi ini tempat meminjam. Jadi kita tahu sumbernya dulu. Sumbernya nih kan macam-macam, dari sumber saudara atau kerabat. Nah, pertama dari saudara atau kerabat dekat. Jadi prosesnya cepat dan mudah. Nah, cepat dan mudah. Mudah tak? Mudah kalau keluarga. Mudah tak? Tergantung Bu ya. Tergantung. Tapi belum tentu meminjamkan kalau keluarga. Perlu jaminan tidak? Tidak. Tidak. Ada batas maksimal meminjam? Tidak juga. Ada. Tergantung kemampuan pemberi utang. Nah, tidak mungkin lah Bu. Sebab kamu minjem hari ini, seminggu lah aku balik ke. Kira-kira kamu balik ke dak seminggu? Betul. Nah, jadi balik lagi. Terus kita pikirkan dulu, total pengembaliannya tinggi atau tidak, rendah atau tidak bunganya. Rendah atau tidak berbunga kalau dengan keluarga maksudnya Bu ya. Terus dengan keluarga ada periode pengembalian bisa disesuaikan tidak? Bisa Bu, nah, bisa disesuaikan. Ujiku tadi, kata Ibu tadi, hari ini aku minjem seminggu lagi aku balik ke, taunya sebulan. Jadi bisa ada keluarga tadi kan, agak mudah lah dikit. Nah terus kita lagi suruh rentenir, nah rentenir Bu.
termasuk bank keliling. Nah, di sini ada bank keliling di sini. Ada Bu ya? Ada, Bu Apa ya. itu namanya Bu? Apa namanya Bu? Mekar Jaya, Mekar tuh Bu ya? Bukan ya? Bukan, salah aku. Banyak Bu ya? Banyak ya. Oh. Rata-rata Ibu minjam? Tidak, ada yang minjem? Ada yang Angkat minjem. tangan coba yang minjem. Ayo. Ayo. Nah, Tidak jadi apa-apa. kalau rentenir itu tadi termasuk bank keliling Bu ya. Prosesnya tadi cak mana Bu? Cepet ya? Mudah. Perlu jaminan tidak? Perlu jaminan enggak kalau yang minjem? Kalau minjam lewat bank keliling perlu pinjaman tidak? Tidak. Kecuali dalam jumlah banyak. Kamu materai biasanya Bu. Pakai perjanjian ya Bu? Ada perjanjian. Terus ada batas maksimal pinjaman? KT. Kalau rentenir ada enggak? Ada. Ada ya? Yang tidak? Ada. Ada. Oh, ada. Batasnya berapa paling banyak Berapa Bu? paling banyak Bu? 2 juta. 2 Oh 2 juta paling besar. 2 juta paling besar. Terus total pengembaliannya kalau di rentenir tinggi Bu ya, tinggi. Bisa berbunga tinggi dia kan. Minjem 4 balik 6 tuh ya Bu ya? Terus periode cara pengembalian bisa disesuaikan enggak? Bisa enggak Ibu? Ini yang betul sepakatan dengan rentenir tadi. Ada kesepakatan Bu ya? Apa seminggu sekali Apa atau seminggu tiap sekali? hari gitu Bu ya? Kalau harus bayar, ya tidak harus sesuai ketentuan. Kalau tidak naik lagi, naik lagi kan bunga tadi kan Bu. Sekarang kelompok simpan pinjam atau PKK, arisan, PKH dan lain-lain Bu ya. Nah kalau di sana kan prosesnya mudah selama tersedia uang. Perlu jaminan tidak? Ada batas maksimal pinjaman? Ya. Tergantung kesepakatan kelompok, umumnya 2 kali jumlah simpanan. Terus tuh bunga total pengembaliannya tinggi, cenderung rendah. Periode cara pengembalian bisa disesuaikan. Nah, ini kalau ada kelompok simpan pinjam Bu ya. Koperasi simpan pinjam beda lagi Bu. Koperasi simpan pinjam bagaimana Bu? Prosesnya cepat atau mudah? Cenderung rumit. Nah, karena apa Bu? Karena mengisi formulir, harus mendaftar dulu, harus melampirkan dokumen dan lain-lain kalau ikut koperasi kan Bu. Terus tuh ada jaminan perlu. Umumnya apa koperasi biasanya? Tanah, Rumah, motor, BPKB Bu ya? BPKB kan. Katanya ada batas pinjaman, ya ada, tergantung dengan peraturan. Terus tuh total pengembalian memang cenderung rendah. Nah, periode cara pengembalian bisa disesuaikan tidak, karena dia punya tanggal dan waktu harus dibayar. Terus tuh bank pasar. Nah, bank pasar ini prosesnya juga rumit karena tadi menggunakan formulir, lampirkan dokumen, proses penilaian lebih ketat. Nah itu Bu ya kalau di bank Ini bank kita ke sebelah sini. perlu jaminan tidak kalau di bank pasar? Perlu Ibu. Perlu, umumnya tadi sama dengan koperasi mungkin Bu ya. Ada dia butuh tanah, rumah, kendaraan bermotor. Ada maksimal pinjaman? Ada lah Bu kan penilaian dari kecil dulu biasanya kan. Ya tergantung nilai yang jaminan yang diberikan. Ibu jamin kapo di sini. Ada jaminan Ibu. Ibu-ibu PKH kok ada jaminan ya, paling motor. Terus bunga atau total pengembalian bagaimana? Bunganya tinggi. Terus periode pengembalian bisa disesuaikan? Tidak bisa disesuaikan. Nah, jadi pilihan dari ini yang mana yang bisa Ibu ambil? Ya, begitu Ibu-ibu. Kalau bisa jangan berhutang. Kalau bisa harus bisa memanage atau mengatur keuangan. Kalau bisa ya Bu ya. Tapi dalam hidup kan kita tidak tahu ya Bu ya. Kalau bisa, kalau tidak bisa ya silakan cari tempat solusi tempat meminjamnya. Silakan cari di mana dan bunganya yang rendah. Bahkan mungkin yang tidak ada bunga, misalnya ke keluarga atau ke kerabat dekat. Sudah sampai sini Bu? Paham ya? Ya. Ada pertanyaan?
Kate ya, kalau udah kate kita lanjut lagi supaya ada tonton lagi. Kayaknya lo bosan ibu-ibu nih. Apa Bu? Kita bahas tadi masalah bagaimana memulai meminjam, tempat meminjam. Sekarang kita nonton Bu, nonton bagaimana cara penyelesaian dari film tadi yang kita tonton Bu ya. Ingat, di pelatihan kami kan pernah diajari tentang cara mengelola pinjaman. Sebelum berutang, harus dipastikan dulu apakah uangnya dipakai untuk kebutuhan dan bukan keinginan. Apakah ada cara lain agar kita tidak perlu berutang? Apakah kita mampu membayarnya kembali nanti? Dan apakah cara mencicilnya sesuai dengan kondisi pendapatan kita? Kita harus membandingkan dan memilih tempat meminjam yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi kita. Pilihlah tempat peminjam yang menawarkan total pengembalian terkecil dan koperasilah pilihan saya. Sayangnya, saya tidak punya simpanan di koperasi sehingga tidak berhak meminjam di sana. Terpaksa saya ke tempat peminjam berikutnya, yaitu kelompok arisan simpan pinjam. Untung ibu-ibu mengerti kondisi darurat yang kami hadapi dan sepakat meminjamkan Rp500.000 meskipun tabungan saya masih sedikit. Pinjaman boleh dikembalikan sekaligus saat jatuh tempo 4 bulan lagi. Sistem ini pas sekali dengan kondisi pendapatan kami. 4 bulan lagi, Pak Rusli ada kerjaan borongan dan saya bisa ngeburu karena musim panen. Kejadian ini menyadarkan kami bahwa seharusnya kami berdua sudah membiasakan menabung secara rutin sejak dulu. Terbukti bahwa menabung itu sangat penting untuk berjaga-jaga. Ibu Dini. Ibu-ibu, keadaan darurat bisa datang setiap saat. Baik ibu-ibu, tadi sudah kita nonton lagi videonya, kelanjutan dari video permasalahan dari Ibu Lili kan Bu? Nah ini selanjutnya tadi Bu. Nah, apa Bu yang bisa kita pahami lagi Bu? Dibimbing lagi Bu Dini. Panas Bu ya? Panas. Lagi panas. Apa lapar? Oke, dari video tadi kan kita bisa lihat ya Bu ya, bahwasanya dia bisa meminjam di tempat yang bunganya Kecil. Bahkan kalau bisa bunganya yang minim sekali Bu, agar kita membayarnya nanti tidak berat. Jangan sampai meminjam dengan pihak ketiga yang bunganya cukup tinggi. Contohnya kalau di sini rentenir biasanya minjam 4 balik yuk. 46 jadinya. Ya. Selama belum membayar utang pokoknya, maka akan tetap berjalan. Ya. Sampai isi rumah pun akan ludes, Bu. Benar tak? Benar ya? Jangan sampai ini terjadi di ibu-ibu KPM PKH. Dan juga kami di sini mengingatkan, kami sangat mengingatkan bahwasanya kartu ATM ada di tangan ibu masing-masing? Masih ya? Masih. Tidak ibu gadaikan ke pihak ketiga? Ya. Bila kalau pertemuan kami berdua bisa? Bisa. Alhamdulillah kalau ada berarti ya. Karena kejadiannya banyak sekali ya Bu ya. Banyak sekali ibu-ibu KPM PKH itu menggadaikan kartu ATM-nya ke pihak ketiga. Ya. Karena sesuai peruntukan ATM PKH, bantuan PKH yang diberikan oleh Kementerian Sosial kepada ibu-ibu semua dan bapak-bapak itu untuk kebutuhan anak-anak dan kebutuhan lansia untuk makanan gizinya sendiri. Kalau masih yang punya anak sekolah berarti itu kebutuhan anak sekolah. Kalau duitnya cair buat apa Ibu? Untuk kebutuhan sekolah misalnya beli apa? Beli baju. Atau ada anaknya yang sepatunya lama-lama Bu? Kate? Alhamdulillah. Kate? Jangan sampai Bu ya. Jangan dulu kepentingan anak, begitu pencairan keluar ya Bu ya. Jadi kalau nantinya ke depannya Ibu terdapat masalah seperti ini. Nah, kalau ke depannya nanti ibu-ibu terdapat kendala masalah keuangan ekonomi,
jangan buru-buru meminjam ke tempat yang salah. Nantinya akan merugikan ibu sendiri, ya Bu ya. Jadi carilah dulu tempat pinjaman yang benar-benar bisa membantu ibu untuk kedepannya, bukan malah merugikan ibu, mempusingkan kepala ibu sendiri nantinya Bu ya. Ya, kita lanjut lagi. Jadi balik ke video tadi, Bu ya. Jadi Ibu Lili dia meminjam dengan pengembalian yang lebih kecil, yaitu meminjam arisan, di arisan dia. Karena di arisan itu bisa bayarnya tempo, kan? Ya kan? Masih ingat tadi filmnya? Masih kan? Jadi itulah Bu ya, kita harus pintar-pintar memilih tempat pinjaman kalaupun itu sudah mendesak. Itulah dari kesimpulan kita video tadi Bu ya. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Ada pertanyaan ibu-ibu? Oke, terakhir itulah tadi Bu, sebelum memutuskan meminjam segeralah untuk memikirkan secara matang-matang dan jangan lupa untuk berjaga-jaga, harus ada tabungan. Itulah Bu ya. Nah, sebelum mengakhiri ini kami ada satu pertanyaan, ada dompres ini Bu. Nah, yang bisa jawab, yang bisa jawab nanti bisa kami kasih ada apa itu botol minum ya Bu ya. cindera mata lah Bu ya, sebagai kenang-kenangan kita pada hari ini. Pertanyaannya di mana? Siapa yang bisa? Kasihlah. Apa Bu Dini Beh? Nah, tadi kan udah mendengar pelajaran ya Bu ya. Nah, satu pertanyaan nih dari Dini. Bagaimana cara kita agar mengatur keuangan ekonomi rumah tangga? Ayo bisa jawab angkat tangan. Oke. Menabung. Lagi? Satu lagi? Berhemat. Tepuk dulu sama ibunya. Dikasih Bu Lita ya. Oke. Nah, ini buat ibu. Siko lagi. Satu lagi pertanyaan, bagaimana cara menyusun anggaran? Ayo. Mana Bu? Membagi keuangan. Yang lengkap, yang lengkap. Tengah dulu Bu. Dengan ibu siapa? Dengan nama siapa? Kayak itu nah, biar lebih apa tuh? Lebih hidup kayak itu. Tanya dong. Namanya siapa? Perkenalan. Bu Indra. Membagi pakai apa Bu baginya? Oh iya. Membagi dengan cara bagi sistem apa tadi? Pendapatan dengan pengeluaran. Dibagi. Nah, ayo siapa yang lebih tepat lagi? Ayo. Yang lebih tepat. Lah, hampir tadi, hampir baik, hampir. Ini menabung. Menabung. Udah tasnya kurang tepat nanti itu tuh, kurang tepat nanti. Terus lagi. Ayo yang lain. Ayo. Menyusun anggaran dengan cara Membagi pengeluaran dengan cara mencatat pengeluaran harian dengan susun amplop. Amplop. Dah. Ya, dah itulah jawaban yang tepat. Oh, bagus. Siapa namanya yuk? Bu Weni. Kita kasih Bu ya. Terima kasih Bu Weni. Tepuk tangan untuk Bu Weni. Ada lagi lah Bu Dini. Siapa yang kasih pertanyaan? Bu Elia kasih pertanyaan. Satu lagi. Rendra. Pak Rendra mau kasih pertanyaan? Satu. Tidak. Nah, sekarang yang lagi hangat kita bicarakan tadi. Di mana kira-kira tempat Ibu meminjam? Bagaimana cara Ibu? Ayo, bagaimana cara Ibu bagaimana cara Ibu memilih tempat meminjam yang apa tuh? Yang benar. Ayo. Nah, Oke. ayo siapa tadi? Ibu dulu. Ibu Surya dulu tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Saya lagi sakit. Oh, sakit Ibu, semoga ada. Iya. Jadi saya Curhat. Ya. Saya. Pertama kredit minjam tadi anggaran Aku mau nyuting ginian Bu ya.
makanya yuk aku mau pinjam duit karena ada aku lagi sakit karena aku nggak bisa jaga aku sudah ambil di rumah alhamdulillah aku bisa berobat Bu tinggal sehatnya lagi. Iya. Kalau kamu jaga Pengalaman pribadi berarti Bu ya? ya itulah Bu. Kebetulan Ayunya baik Bu ya. Kalau ketemu Ayunya jahat yang mana Bu? Pengajian dulu. Nah, balik katanya Bu ya. Pengajian dari Iya. rumah ke berobat ya. Alhamdulillah akibat kita kali ini sabar yang kita hadapi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Itu mengalami pribadi kata Ibu Surya tadi kan. Nah, kira-kira bagaimana itu? Juri? Ada berapa ini juri? Lebih Karena kan tadi aku gimana Ibu? kurang Kasih ya? spesifik Ibu ya, cuma enggak apa-apa lah Bu ya, kita kasih Bu ya. Aku setuju dikasih Mbak Bu ya. Karena pertanyaanku tadi memang udah detail nih Bu, karena bukan berdasarkan kita video tadi kan. Kalau berdasarkan video, Ibu bukan itu jawabannya. Cuman bagaimana cara Ibu tempat meminjam apa tadi? Dengan benar. Dengan benar tadi ya. Benar jawabannya, Kalau tapi benar, ada detail. Pinjamnya ke keluarga pinjamnya ke tadi, keluarga, betul. kalau keluarga baik. Ya, sampai situ Bu ya. Ada pertanyaan. Ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, kita tutup ini. Ya, tutup. Sebelum tutup ini, kita ice breaking lagi. Nah. Ice breaking lagi ayo Bu. Ice breaking lagi, tangan diputar-putar tuh lah. Ayo berdiri semua. Sambil menutup. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Lagi, tangan diputar-putar, tepuk tangan. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Yeay, selesai. Dia lalita. Ibu, untuk pertemuan kali ini kita sampai di sini Bu ya. Nanti kita lanjutkan sesi berikutnya di bulan depan. Jadi kita besok bulan depan kita lanjut tentang apa tadi? Kita ngantuk, malah ice breaking masih ngantuk. Masih semangat ini Bu? Masih. Tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Semangat. Langsung semangat. Sudah Bu ya? Sampai di sini pertemuan kita pada bulan ini. Bulan depan kita akan belajar tentang cara menabung, oke? Jadi kita belajar menabung secara rutin. Nah, itu untuk bulan berikutnya. Sudah ada ini sebelum saya menutup kegiatan kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.